Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan, menegaskan Timnas Indonesia U23 wajib mengalahkan Timor Leste pada laga kedua grup A SEA Games 2021, Selasa, tanggal 10 Mei tahun 2022. Namun, Iryawan juga meminta pemain Garuda Muda tak meremehkan lawan. Laga melawan Timor Leste sangat krusial buat Timnas Indonesia U23. Pasukan Sintayong itu wajib meraih kemenangan untuk menjaga asa lolos ke semifinal SEA Games 2021. Sebelumnya, Timnas U23 mengawali SEA Games 2021 dengan kekalahan 0-3 dari Vietnam. Hasil itu membuat Timnas Indonesia U23 menghuni posisi keempat grup A. Melawan Timor Leste harus wajib menang. Tidak ada kata lain. Dengan kemenangan akan membuka jalan ke semifinal, kata Muhammad Iryawan. Buat Timor Leste, laga melawan Timnas Indonesia U23 jadi penentuan. Bila menelan kekalahan lagi, dipastikan Timor Leste sudah tersingkir dari SEA Games 2021. Meski begitu, saya ingin anak-anak jangan meremehkan Timor Leste, tegas Iryawan. Kabar buruk datang dari kandidat pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Sandy Walsh. Bek KV McHellen dikonfirmasi mengalami cedera parah dan berpotensi absen dalam jangka waktu yang lama. Kabar cedera Sandy Walsh dikonfirmasi secara langsung oleh KV McHellen. Menurut klub Belgia itu, Sandy Walsh mengalami cedera patah tulang selangka yang dialaminya saat bermain melawan Gen. Sandy Walsh bermain sebagai starter dalam laga melawan Gen dan ditarik keluar pada menit ke-46. Pemain keturunan Indonesia itu digantikan Jannes Van Heck dalam laga yang berakhir dengan kekalahan 0-1 tersebut. Sandy Walsh akan mengakhiri musim ini lebih cepat. Patah tulang selangka adalah vonis yang didapat setelah pertandingan kemarin, bunyi keterangan resmi KV McHellen. Pemeriksaan lanjutan akan dilakukan segera dan kami akan memberikan informasi soal kemungkinan akan dilakukannya operasi, tutup pernyataan tersebut. Bek Timnas Indonesia U23, Asnawi Mangkualam, terlihat latihan terpisah dari rekan setimnya. Asnawi Mangkualam mengaku sedikit kelelahan setelah melakukan perjalanan panjang dari Korea Selatan ke Vietnam. Asnawi Mangkualam mulai berlatih bersama skuad Timnas Indonesia U23 pada hari Minggu di lapangan tambahan di sekitar Stadion Vietri. Pemain Ansan Greeners FC itu terlihat hanya melakukan latihan ringan. Saya hanya sedikit kelelahan setelah melakukan perjalanan panjang dan sedikit sakit, kata Asnawi. Meski demikian, Asnawi Mangkualam menegaskan kondisinya tidak serius. Asnawi mengaku siap membela Timnas Indonesia U23 pada laga selanjutnya di SEA Games 2021. Tidak ada cedera serius, jadi, saya masih siap untuk bertanding pada SEA Games kedua ini, tegas Asnawi Mangkualam. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Timor Leste pada laga kedua grup A SEA Games 2021, Selasa, tanggal 10 Mei tahun 2022. Laga ini jadi kesempatan buat skuad asuhan Sintayong untuk meraih kemenangan perdana. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan, berharap kedatangan Asnawi Mangkualam bisa menjadi tambahan amunisi buat Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2021. Alhamdulillah kondisi Asnawi tidak ada masalah dan sudah bergabung bersama Timnas Indonesia U23. Kehadirannya sangat dibutuhkan oleh pelatih Sintayong demi raihan hasil terbaik Indonesia, ucap Iryawan. Stefano Lillipali akhirnya merapat ke Borneo FC pasca hengkang dari Bali United, setelah pengabdian selama 5 tahun. Senin pagi, tanggal 9 Mei tahun 2022, Borneo FC mengumumkannya secara resmi. Merapatnya Vano ke Borneo FC, memastikan klub asal Kalimantan tersebut menutup aktivitas transfer mereka. Total termasuk Vano, Borneo sudah mendatangkan 8 pemain baru termasuk memulangkan Diego Michels dari Arema FC. Kedatangan Stefano Lillipali di skuad Pesut Etam menjadi rekrutan terakhir kita di musim ini. Dia melengkapi skuad yang sudah ada dan berharap kehadirannya memberi dampak yang sangat positif untuk Borneo FC, terang Presiden klub Borneo FC, Nabil Hussein Said Amin dalam keterangan resminya kemarin. Kemampuan dan mental menjadi alasan kuat mengapa klub miliknya berani merekrut Vano dari Bali United dan diikat kontrak dengan durasi 2 tahun.
Dia kami kontrak dengan durasi 2 tahun. Kualitas dan mentalitas sudah tidak perlu kami ragukan. Ini jadi alasan kenapa dia kami rekrut, lanjut Nabil.